Recisian pasti tahu, setiap tanggal 22 Agustus kita merayakan hari berdirinya sekolah kita ini. Begitu juga tahun ini, tepatnya 22 Agustus 2022, kita merayakan ulang tahun yang ke-74, yang berarti kita sedang menuju ulang tahun yang ke-75 atau ulang tahun berlian. Wah, jadi jangan heran jika sudah 4 generasi yang bersekolah di sini, mulai dari oma opa, anak, cucu, hingga cicit loh. Nah, sebelum menuju ke sana, yuk saya mau ajak Recisian untuk melakukan kilas balik berdirinya sekolah kita sebagai sebuah karya dari Suster FMM. Kilas baliknya nggak perlu mesin waktu, karena kita punya semacam ruangan yang merangkum perjalanan karya FMM dari awal hingga berdirinya sekolah, termasuk sekolah Regina Pacis Bogor ini. Tempatnya sebetulnya selalu terlihat, tapi mungkin Recisian belum tahu ya, nama tempatnya Studio Maria della Passion. Yuk kita ke sana. Melihat nih. Oh, selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dea, staf baru di Regina Pacis. Oh, Mbak Dea, saya sudah pernah dengar nih namanya, sekarang baru ketemu ya. Iya, Baik, ada apa ini, Mbak Dea? Suster, saya ini kan sebagai staf baru di Regina Pacis ini, ingin tahu gimana sih perjalanan sekolah ini, dan saya dengar di ruangan ini terangkum baik perjalanan sekolah sebagai karya dari FMM. Bisa nggak Suster menjelaskan bagaimana foto-foto yang ada di ruangan ini dan perjalanan sekolah kita? Iya, ya masuk dulu deh kalau begitu deh. Sepertinya para Suster, ini ada Mbak Dea, pegawai baru yang bertanya mengenai macam-macam FMM nih ya. Nah ini suster-suster kami yang masih profes sementara ya. Jadi mereka memperdalam tentang FMM sambil melihat videonya tadi. Ya, baik, sekarang kita ke sana saja kalau gitu Mbak Dea, karena penjelasannya panjang lebar ini nanti ya. Mari silakan. Suster, mungkin sekarang bisa diceritakan bagaimana berdirinya FMM ini, awalnya seperti apa, pendirinya siapa, mungkin begitu Suster. Tarekat FMM ini kan memang tarekat internasional ya, dan kami itu menjadi tarekat misionaris perempuan yang pertama nih di dunia ya, karena memang tarekat FMM yang didirikan oleh Ibu Marie della Passion ya, berkebangsaan Prancis ini memang beliau itu mempunyai semangat misionaris yang luar biasa, karena sebelumnya dia itu berkarya di India. Nah, kita bisa bayangkan ya Dea ya, bagaimana India, negara yang pada waktu itu di zaman Maria della Passion itu sangat-sangat miskin sekali ya. Dan beliau dari Eropa dengan sangat berbeda sekali budaya, kemudian juga makanan dan lain-lain. Jadi sangat sekali mencolok perbedaannya. Nah, karena itulah semangat misionaris, semangat pengorbanan ya ibu pendiri itu sangat luar biasa. Makanya namanya Marie della Passion. Passion itu bahasa Perancis ya, dengan kalau di Inggris kan mirip-mirip, artinya mau memberi diri sebetulnya kayak gitu ya. Victim, pengorbanan. Jadi kurban yang dibuat oleh Marie della Passion untuk hadirnya atau berdirinya tarekat FMM itu luar biasa loh ya itu. Jadi kami itu secara internasional itu berdiri di India awalnya ya pada tanggal 6 Januari tahunnya 1877. Nah Suster, berarti kan awal mula FMM itu ada di India ya Suster? Terus gimana sih cerita akhirnya FMM masuk ke Indonesia dan tahunnya, terus tujuannya sebetulnya tujuan awalnya apa ya Suster? Awal dari FMM datang ke Indonesia itu ya, memang dulu itu banyak pastor-pastor OFM ya yang lebih dulu datang ke Indonesia. Nah, pastor-pastor Fransiskan ini memang awalnya banyak sekali yang orang Belandanya ya yang berkarya di Bogor ini. Suatu kali itu mereka diminta oleh orang Belanda yang punya perkebunan karet di Rangkas Bitung ya. Nah, mereka kan punya banyak dari tenaga kerjanya itu yang memang membutuhkan perawatan ya, karena kan pekerjaan di kebun karet juga tidak mudah seperti itu. Jadi
orang Belanda ini meminta pastur OFM itu untuk kalau bisa ada ya perawat atau dokter yang membantu menangani ini. Ya, maka OFM itu meminta FMM untuk datang ke sini. Waktu itu OFM yang ada di Belanda, FMM yang ada di Belanda gitu. Diminta untuk datang ke Indonesia menangani kesehatan dari para pekerja kebun karet di Rangkas Bitung gitu. Maka datanglah para suster FMM yang pertama itu yang dipimpin oleh Mutter Hildebrand ke Indonesia. Itu awalnya kami datang pada 23 Maret ya pada tahun 1933. Nah, lalu dari Rangkas Bitung itu kami diminta juga untuk menangani panti asuhan ya, anak-anak yang waktu itu juga dikelola oleh orang awam Belanda ya, seorang nyonya dari Belanda itu. Dia juga karena ingin kembali ke negaranya, akhirnya ya tidak ada lagi yang bisa mengurusi anak-anak ini. Lalu dimintalah suster-suster FMM untuk menangani karya panti asuhan mereka ya, Juzok ini. Nah, kami adanya di waktu itu menanganinya belum di kompleks ini. Jadi awal dari FMM ada di Bogor itu adanya di rumah kami di Jalan Kantor Batu. Nah, di Jalan Kantor Batu rumahnya kecil, sederhana. Itu jadi kami menangani anak-anak panti yang ada di daerah, artinya dipindahkan akhirnya dekat-dekat dengan Kantor Batu itu. Sesudah dari Rangkas, kami akhirnya pindah di jalan, kalau dulu namanya Jalan Raya ya, nomor 2 di kompleks ini di Bogor ini ya. Yang sebetulnya awalnya itu adalah milik dari kongregasi Ursulin ya, bangunannya seperti yang dilihat di gambar itu. Jadi masih 2 lantai, di depan itu memang untuk sekolah ya, gedung sekolah, lalu biaranya ada di belakangnya seperti itu. Kalau sekarang namanya udah jadi Jalan Insinyur Haji Juanda ya, dulu masih Jalan Raya nomor 2. Nah, kalau dia melihat kapelnya itu ya, itu kapel dibangun pada tahun 1909 karena oleh Ursulin, bangunan dan kompleks ini itu dibeli pada tahun 1901 ya, jadi udah cukup lama. Maka kalau melihat dari bangunan kapel itu luar biasa ya, udah ratusan tahun tetapi masih kokoh seperti itu dan sekarang sudah menjadi cagar budaya. Nah, suster, berarti yang pertama kan ada di Kantor Batu ya? Terus bisa pindah ke tempat yang sekarang itu, cerita di balik kepindahannya itu bagaimana sih, suster? Kalau yang pindah ke Jalan Raya 2 ini, Jalan Insinyur Juanda ini, pada tahun 1942 itu Jepang datang kan ke Indonesia juga, dan ya membuat banyak dari orang-orang Belanda itu diusir oleh Jepang karena dia juga ingin menguasai Indonesia kan gitu. Nah, akhirnya karena banyak dari suster Ursulin ini mereka berkebangsaan Belanda kan, lalu ditawan oleh tentara Jepang begitu. Ditawannya di sini, suster? Kalau di sini sih saya lihat baca di dalam sejarah ternyata lebih banyak yang kaum prianya ya yang ditawan di kelas-kelas di sekolah ini pada waktu itu ya. Tapi dia susternya ditawan juga mungkin di bagian lain ya, tidak dijelaskan di dalam tulisan itu, tetapi artinya mereka banyak dari suster-susternya yang ditawan itu lalu menjadi sakit ya, karena situasi yang dalam kamp tawanan itu yang memang tidak memungkinkan mereka yang orang asing ini untuk bertahan seperti itu ya, kelaparan, kemudian kotor seperti itu, akhirnya banyak yang sakit dan meninggal. Jadi semakin berkuranglah jumlah suster Ursulin itu. Nah, sehingga akhirnya mereka meminta ya FMM yang waktu itu ada di Kantor Batu untuk kalau itu mengambil alih gitu tempat ini gitu ya, itu dengan pembicaraan panjang lebar dengan pemimpin kami pada waktu itu ya. Nah, akhirnya sesudah kami pindah ke sini,
tadi kan di Kantor Batu itu masih panti asuhan ya, karya panti asuhan. Jadi anak-anak yang ada di sana semua dibawa ke tempat ini. Di sini, nah ini mungkin lebih jelas ini gambar ini tuh, suster menuntun anak-anak kecil di situ. Ini sudah di Jalan Insinyur Haji Juanda ini ya, pada waktu itu bangunannya masih Belanda sekali ya, karena lantainya juga masih keramik dari tanah seperti itu. Jadi sesudah pindah dari Kantor Batu masih panti asuhan di sini ya. Maka kalau dia lihat ini gedung ruangan-ruangannya juga besar-besar begini ya. Karena di ruangan ini dulu ada banyak tempat tidur kalau yang dilihat seperti di sana itu tempat tidur di mana anak-anak tidur di sini bersama kayak ruangan tidur bangsal gitu ya, besar gitu. Dormitory-nya di sini anak-anak umur ya mungkin sampai usia SD lah ya, TK sampai usia SD ya, kecil-kecil. Nah lalu karena kami memikirkan juga pendidikan mereka ya, maka diadakanlah itu kami buka sekolah TK ya, mulai dengan anak-anak TK itu. Karena kan kami datang ke biara, ada rumah di Bogor ini ya, di Jalan Haji Juanda itu tanggal 7 November 1947 ya. Nah lalu dengan kebutuhan untuk pendidikan anak-anak ini, maka kami membuka sekolah TK itu ya. TK itu dimulai sekitar tahun Agustus 1948, jadi setahun kemudian begitu ya. Pada waktu itu ada 80 anak loh yang kami asuh di panti asuhan ini ya. Jadi awalnya begitu. Nah karena sesudah mereka menjadi besar, mereka membutuhkan lagi pendidikan selanjutnya ya, kami membuka juga SD begitu. Berlanjut dari TK baru dibuka SD. Buka SD itu. Jadi sesudah mereka membutuhkan pendidikan lanjut, kami mengikuti seperti itu perkembangannya. Dari anak panti asuhan tersebut berarti ya, Suster? Iya betul. Nah tetapi juga kami membuka SKP, jadi Sekolah Kepandaian Putri, di mana di situ betul diajarkan mengenai tata boga kayak gitu ya, menjahit macam-macam diajarkan juga di situ untuk keterampilan mereka, supaya mereka nantinya setelah lulus bisa langsung kerja begitu ya. Jadi belum ada SMP pada waktu itu, masih berupa SKP ya, makanya waktu itu lebih banyak anak-anak putri yang yang memang ditangani oleh kami. Nah, tapi memang sudah ada kebutuhan yang lebih lagi, maka karena kan semenjak dibukanya sekolah itu bukan hanya anak-anak panti yang bersekolah di sini, tetapi juga ada dari sekitar Bogor ini yang tahu ya ada sekolah begitu Regina Pacis, maka mereka juga sekolah di sini. Jadi jumlahnya makin banyak seperti itu. Akhirnya di sekolah dasar aja sudah 176 murid pada waktu itu ya. Lalu di SKP-nya ada 72 murid. Nama Regina Pacis itu memang karena kami kan tadi ya permintaannya dari Belanda kan ya. Di Belanda itu Mbak Dea ya, kami punya biara, kemudian karya-karya pendidikan semua dipakai nama Regina Pacis gitu. Jadi nama Regina Pacis itu karena memang dari Belanda itu mereka sudah menggunakan nama itu. Jadi kami pakai nama Regina Pacis sampai sekarang gitu Mbak Dea. Nah, dari SKP dan dibentuknya SMA itu ceritanya gimana sih, Suster? Mungkin perbedaannya SKP dan SMA, bagaimana ceritanya? Iya. Tapi sebelum itu Mbak Dea, tadi itu saya harus juga menyebutkan ini siapa yang susternya ya, yang mengurusi sekolah supaya kita mengenal juga sekolah yang dari TK, SD, SKP. Itu waktu itu ditangani oleh Suster Huda Heder ya, orang Belanda. Dan tadi mengenai panti asuhan, sebelum ke panti asuhan SKP dulu. SKP itu kan semakin lama muridnya juga semakin berkurang ya, karena anak-anak itu banyak yang lebih masuk ke jurusan umum daripada
khusus seperti SKP begitu. Maka akhirnya karena jumlah murid berkurang, SKP-nya ditutup itu pada tahun 1967. Kemudian juga untuk panti asuhan, kami akhirnya karena sudah sampai pendidikan SMA di sini, kami tidak lagi ada panti asuhan ya. Panti asuhan juga ditutup tahun 1970. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan Mbak Dea, SMA itu akhirnya kami buka tahun 1955 ya, dengan banyak persiapan di sana sini. Kalau begitu Suster, terima kasih ya atas semua penjelasannya tentang sejarah FMM, sejarah Regina Pacis. Semoga suster FMM di sini sehat selalu dan bisa terus melanjutkan karya-karya kebaikannya, Suster. Terima kasih Dea, mohon doanya selalu supaya sekolah atau pelayanan para suster FMM tetap terus ya bisa membantu banyak masyarakat sekitar kita, terutama untuk tumbuh dan berkembang, terutama dalam iman mereka ya. Iya, amin. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Suster. Oh, baik Dea, terima kasih juga untuk semuanya ya. Iya. Tuhan berkati. Iya. Mari Dea. Sekarang kita sudah mendengar gimana sejarah sekolah tercinta kita ini yang ternyata banyak sekali menyimpan sejarah. Semoga semakin menambah wawasan kita ya. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Sekian perjumpaan kali ini, semoga bertemu di lain hari. Dah.